Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izinkan kami mempresentasikan materi kami. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri dulu ya. Saya selaku moderator yang bernama Rizky Kurniawan dan rekan saya Wardanu Abdillah, Rizky Amanda, Kaila Umia, dan Sulis. Baiklah, pembahasan kami sini yaitu memahami konsep matrik, relasi, dan fungsi, dan memahami konsep induksi matematika. Kita masuk ke judul pertama yaitu fungsi yang akan dibawakan oleh rekan saya. Saya di sini akan menjelaskan pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari hubungan A ke himpunan B. Setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi fungsi. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah himpunan pasangan berurutan dengan diagram kartesius. Contohnya saja seperti gambar yang ada di atas. Contoh gambar itu adalah diagram panah. Domainnya adalah 1, 2, dan 3, kodomain 1, 2, 3, 4, dan range fungsi adalah 2, 3, 4. Fungsi juga memiliki beberapa fungsi khusus yaitu ada 4. Yang pertama yaitu fungsi Floor dan Ceilin. Yang kedua fungsi modulo. Yang ketiga fungsi faktorial. Yang keempat fungsi eksponensial dan logaritmik. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Floor dan Ceilin. Floor adalah menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Contohnya 3,5 sama dengan 3, 0,5 sama dengan 0, 4,8 sama dengan 4, dan negatif 3 sama dengan 5. Kenapa hasilnya bisa seperti itu? Karena fungsi floor membulatkan bilangan ke bawah, mau sebesar apapun besar angka di belakang koma, maka tetap dibulatkan ke bawah. Modulo misalnya A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A modulus M memberikan sisa pembagian bilangan bulat A dibagi dengan M. Contohnya 25 modulus 7 sama dengan 4. Penyelesaiannya adalah kenapa bisa mendapatkan 4? Karena 25 dikurang 7 sampai hasilnya tidak bisa lagi dikurangin 7. Faktorial. Fungsi faktorial untuk sembarangan bilangan bulat tidak negatif n dilambangkan dengan bilangan n faktorial. Rumus yang pertama, n faktorial apabila n faktorial 0 hasilnya 1. Yang kedua, jika lebih dari 0, rumusnya 1 kali 2 kali 3 seterusnya dikali n dikurang 1 dikali n. Contoh, 0 faktorial sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1. 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Fungsi rekursif. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya memaju pada dirinya sendiri. Fungsi rekursif disusun oleh dua bagian. Yang pertama, basis, yaitu bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Yang kedua, recurrence. Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi diri sendiri dan berisi kaidah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input data dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil. Pahami konsep induksi matematika. Yang pertama itu induksi secara umum. Induksi secara umum merupakan metode pembuktian untuk proposisi yang berkaitan dengan bilangan bulat. Adalah induksi matematika. Proses ini terdiri dari dua langkah, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Contohnya, berikan barisan bilangan S, N yang didefinisikan sebagai basis N sama dengan 0. Langkah N, S, N tambah 1 sama dengan Sn tambah N tambah 1. Pertanyaan, buktikan bahwa setiap bilangan bulat tidak negatif. N berlaku Sn sama dengan N tambah 1 per 2. Langkah 1, basis induksi. Untuk N sama dengan 0, S0 sama dengan 0. Sesuaikan dengan definisi. Rumus N tambah 1 per 2. Untuk N sama dengan 0 menghasilkan 0, 0 tambah 1, N tambah 1 per 2. Untuk N sama dengan 0 menghasilkan 0, 0 tambah 1 per 2 sama dengan 0. Jadi
0 adalah 0 dan basis induksi benar. Saya akan membahas mengenai prinsip induksi yang dirampatkan. Prinsip induksi yang dirampatkan atau generation education adalah perluasan dari prinsip induksi biasa. Misalkan, PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar tidak sama dengan NO. Untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa satu basis induksi PN benar. Yang kedua, hipotensi induksi. Jika PN benar, maka P atau N tambah 1 juga benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar sama dengan N0. Contoh, di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Untuk membuktikan pembayaran biaya sebesar N sen atau N lebih besar 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja benar. Penyelesaian, kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan biaya pos N sen atau dengan N lebih besar 8 selalu bisa dibayar hanya menggunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Penyelesaiannya satu, yang itu basis induksi. Untuk memulai, kita harus membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk nilai terkecil dari di atas 8, yaitu N sama dengan 8. Misalkan kita ingin membayar 8 sen dan kita bisa menggunakan dua perangko, yaitu 3 sen dan satu perangko 5 sen. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8 ataupun sen. Artinya kita berhasil membayar 8 sen hanya dengan perangko 3 sen dan 5 sen. Ini menunjukkan bahwa pernyataan ini benar. Baik, saya di sini akan menjelaskan prinsip induksi kuat. Prinsip induksi kuat atau strong induction dalam matematika diskrit adalah varian dari induksi matematika standar. Secara umum, prinsip induksi kuat menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernyataan berlaku untuk semua bilangan bulat. Untuk membuktikannya, kita perlu 1. P buka kurung N, benar. 2. Jika P buka kurung N. Langkah-langkah induksi kuat, basis induksi buktinya, buktikan bahwa pernyataan benar untuk kasus dasar. Misalnya N sama dengan 1. Langkah induksi, asumsikan pernyataan benar untuk semua nilai dari N sama dengan 1 hingga N sama dengan K. Berdasarkan asumsi ini, buktikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Contoh, buktikan bahwa setiap bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian satu atau lebih bilangan M'. Penyelesaian, basis buka kurung N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, pernyataan benar karena 2 adalah bilangan prima. Langkah induksi, asumsikan bahwa setiap bilangan dengan bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian bilangan prima. 1. Jika K tambah 1 adalah bilangan prima, maka pernyataan jelas benar. 2. Jika K tambah 1 bukan bilangan prima, maka K tambah 1 bisa ditulis sebagai hasil kali 2 bilangan yang lebih kecil dari K tambah 1. Misalnya K tambah 1 sama dengan A X B, dengan 2 lebih kecil A, B lebih kecil K. Berdasarkan asumsi induksi dan dapat dinyatakan sebagai hasil perkalian bilangan prima, sehingga K tambah 1 juga merupakan hasil perkalian bilangan prima. Dengan demikian, pernyataan ini terbukti benar untuk semua. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.